A few moments later. Hari ini kita akan belajar mengenai kerajaan di Nusantara. Ada yang tahu nggak? Kerajaan di Nusantara itu bercorak apa aja? Hindu, Majapahit. Yang tahu kerajaan bercorak Hindu? Oke. Kamu? Kutai, Terus? Kediri, Terus? Tarumanegara. Oke, bener ya. Jadi kerajaan yang bercorak Hindu itu ada Kutai. Ini tahu kerajaan bercorak Buddha di Indonesia? Oke, kamu? Sriwijaya. Oke, jadi kerajaan bercorak Buddha di Indonesia itu ada Mataram dan Sriwijaya. Oke, sekarang kerajaan bercorak Islam. Siapa di sini yang tahu kerajaan bercorak Islam di Indonesia? Oke, Jiva. Aceh, Demak, Banten, Pasai. Oke, nah kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia itu ada Demak, Banten, Pasai, Aceh. Oke, nah kerajaan bercorak Hindu Buddha itu awal berkembangnya kerajaan Hindu Buddha di Indonesia itu karena dibawa oleh para pendeta, brahmana dan pedagang. Nah, jadi kerajaannya itu dibawa oleh para pendeta Hindu. Kemudian kalau kerajaan bercorak Islam itu juga dibawa melalui pedagang, tapi pedagangnya ini berasal dari Arab, Persia, dan India. Nah, kenapa muncul kerajaan Islam? Ada yang tahu nggak? Di sini ada yang tahu nggak kenapa kerajaan Islam berkembang di Nusantara? Karena kekuatan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sudah menurun. Nah, kerajaan Islam itu masuk ke Indonesia itu karena kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sudah mulai lemah. Kerajaan-kerajaan yang ada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya ini, mereka mulai melepaskan diri dan raja-rajanya mulai memeluk agama Islam. Jadi muncullah kerajaan Islam di Nusantara. Kok ada pertanyaan sih tadi? Oke, sekarang kita masuk ke peninggalan masa kerajaan Hindu Buddha. Nah, peninggalan kerajaan Hindu Buddha itu pertama ada candi. Siapa yang tahu definisi candi? Apa? Ayo. Bangunan kuno, benar. Nah, candi itu bangunan kuno yang dibuat dengan tujuan untuk memuliakan seseorang yang telah mati yang berasal dari keluarga raja atau orang terkemuka. Siapa yang tahu candi di Temanggung? Priapus Kediriana. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Bisa. Usai urung kepencet. Wis. Nah, peninggalan kerajaan Hindu Buddha itu yang pertama ada candi, ajar, seni ukir, dan karya sastra dan tulisan atau bahasa. Nah, kalau candi itu tadi sudah dijelaskan ya. Terus, saya kok kembali. Ajar itu merupakan patung yang terbuat dari batu yang dipahat. Jadi ini juga seni pahat. Ajar itu maksudnya seni pahat ya. Kemudian ada seni ukir. Seni ukir itu dapat dijumpai di dinding candi yang menempel atau candi Borobudur. Itu kayak ada gambar-gambarnya toh. Nah, itu adalah seni ukir. Kemudian ada karya sastra. Karya sastra itu biasanya bentuknya kayak kitab-kitab. Kalian tahu semboyan Bhinneka Tunggal Ika nggak? Tahu. Itu tuh diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tatula. Kemudian ada tulisan atau bahasa. Tulisan atau bahasa ini biasanya ditulis dengan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Ini biasanya ditemukan di peninggalan seperti prasasti. Paham? Oke, kemudian peninggalan kerajaan Islam. Masjid. Tahu masjid apa? Nah, masjid ini adalah peninggalan kerajaan Islam. Jadi masjid berada ditemui di sini. Kemudian ada kaligrafi. Nah, kalau dulu kaligrafi itu dibuatnya dengan cara diukir atau dipahat. Kalau sekarang digambar kayak gambar yang di belakang itu ya.
Jadi kalau dulu itu nggak ada warnanya, cuma coklat. Kemudian ada keraton. Keraton yang ada di Jogja, di Jakarta itu merupakan peninggalan kerajaan Islam. Kalian tahu nggak? Batu Nisan. Apa? Tempat yang ada di kuburan. Ya, Batu Nisan itu di situ tuh ada biografi yang meninggal, kayak ada namanya, tanggal lahir, sama tanggal wafatnya. Kemudian ada karya sastranya itu hampir mirip sama ini, yaitu kitab-kitab. Ya, oke, jadi dipahami? Kita akan mengenal gambar-gambar dari peninggalan kerajaan Hindu dan Islam. Yang pertama, ini apa? Karya sastra Peninggalan dari kerajaan Hindu dan Islam. Nah, tuh. Terus ini peninggalan kerajaan Islam. Terus ini Masjid peninggalan kerajaan Islam. Terus ini arca. Apa? Peninggalan apa? Hindu dan Terus candi. Hindu dan Terus keraton. Islam. Oke ya, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Nah, nanti kalian bisa berkelompok ya. Satu kelompok 5 orang. Karena kalian akan mengamati 2 video animasi. Nanti kalian boleh mencatat hal-hal yang penting yang ada di video animasi. Terus nanti kalau sudah mengerjakan ini sudah selesai, kalian bisa mempresentasikan di depan ya, secara perlakuan. Oke, dipahami? Kerajaan Kutai terletak di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri NGGA. Nomor Asmawarman. Ayo. Oke, apa kalian sudah selesai? Oke, kita mau ice breaking ya. Ice breakingnya tepuk semangat. Oke, kalau kalian sudah selesai diskusinya, sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi yang maju perwakilan kelompok 2 orang kelompok E. Siapa yang mau maju kelompok 1? Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 1 dulu ya. Yang maju. Kerajaan bercorak Buddha. 1. Sriwijaya, pusat kekuasaan Sumatera Selatan. Nama Raja Balaputera Dewa. Peninggalan prasasti Kedudukan Bukit, prasasti Tanah Tua. Kerajaan Garuda Hindu Kutai, pusat kekuasaan Kalimantan Timur. Nama Raja Kudunggal Asama Warman Mula Warman. Peninggalan prasasti Atas Pura. Kerajaan bercorak Islam Samudra Pasai, pusat kekuasaan Malik Aceh. Nama Raja Sultan Malik. Peninggalan Batu Nisan. Bercorak Hindu. Nama kerajaan bercorak Hindu. Kutai, pusat kekuasaan Kalimantan Timur. Nama Raja Kudangga. Peninggalan prasasti dan stupa. Nama kerajaan bercorak Hindu. Kediri, pusat kekuasaan Jawa Timur. Nama Raja Jayabaya dan Kartajaya. Peninggalan prasasti. Wes. Bergerak Hindu Kuta, pusat kekuasaan Kalimantan Timur. Nama Raja Kudungah Asmawarman Mula Warman. Peninggalan. Oke,
ya atas waktu dan atas perhatiannya. Sekarang kita mau ulang. Tulis berdoa. Tempat siap mulai.